Yakhtasir jawabahu, hendaknya seorang mufti meringkas jawaban fatwanya itu, wa yakuna bihaitsu tafhamuhu al-amatu, di mana jawabannya itu yang ringkas itu dengan sekira dapat dipahami oleh eh, masyarakat pada umumnya, masyarakat umum. Allah sahibul hawi, penulis kitab Sahibul Hawi mengatakan, yaqulu yajuzu aw la yazuzu, aw haqqun aw batilun. Dengan mengatakan yaqulu yajuz, boleh, aw la yajuz, atau tidak boleh. Aw haqqun aw batil, atau mengatakan benar, haqqun, benar, aw batilun, atau salah. Wa haka syaikhuhu as-Taimari an syaikhihi al-Qadi Abi Hamid, menghikayatkan, menceritakan syekhnya As-Saimari dari Syekh Qadi Abi Hamid. Qadi ini selevel hakim ya. Annahu kana yahtasiru ghayata ma yumkinuhu. Bahwasanya Qadi Abi Hamid annahu kana yahtasiru ghayata ma yumkinuhu. Meringkas fatwanya itu seringkas mungkin. Wastuftiya fi mas'alatin akhiriha yajuzu amla fakataba la wabillahi taufiq. Wastuftiya fi mas'alatin akhiruha yajuz amla, dan dimintai fatwa pada suatu permasalahan yang dimana akhirnya itu boleh atau tidak, yajuz amla, fakataba, maka Qadi Abi Hamid menulis la, tidak, wabillahi taufiq, dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik. At-tasi'atu, ada fatwa yang ke-9. Qala Saimari wal Khatib. Syekh As-Saimari dan Syekh Al-Khatib mengatakan, idza su'ila amman qala ana asdaqu min Muhammadin ibni Abdillah, jika seorang mufti ditanya, wa idza su'ila amman qala ana asdaqu min Muhammadin ibni Abdillah, tentang kabar seseorang yang mengatakan ana asdaqu min Muhammadin ibni Abdillah, saya lebih benar daripada Muhammad ibni Abdillah. Au as-salatu la'ibun, atau orang yang mengatakan as-salatu la'ibun, salat itu adalah senda gurau atau permainan. Wasyibhu dzalik, dan informasi atau kabar-kabar atau sesuatu yang semisalnya, fala yubadiru biqaulihi hadza halalud dammi au alaihi al-qatlu. Fala yubadiru biqaulihi, maka tidak bersegera menjawab hadza halalud dam, orang ini halal darahnya, au alaihi al-qatl, atau orang ini wajib dibunuh. Bal yaqul, sebaliknya, yaqulu, mengatakan mufti, in sahha hadza bi iqrarihi aw bil bayyinati istatabahu as-sultan. Sebaliknya, mufti mengatakan in sahha hadza bi iqrarihi aw bil bayyinah, jika pernyataan, perkataan atau kabar tentang ini benar dengan kesaksian dan pernyataan dan kesaksiannya, istatabahu sultan, maka orang tersebut harus dimintai taubat oleh sultan atau hukumah atau pemimpin. Fa in taba qubilat taubatuhu, jika taubat maka diterima taubatnya. Wa in lam yatub, jika tidak taubat orang tersebut, fu'ila bihi kada wa kada, maka diberikan kepadanya sanksi demikian. Wa balagha fi dzalika, dan pembahasan ini sangat luas dan
Yang kan. maksimal. Oke, di Oh, sini dulu ya Ustadz ya. oke, siap, siap. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man falah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah lana futwal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin yang sama kita muliakan, guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Asrun M. Soleh. Beliau hadir bersama kita, tapi tadi beliau bilang saya pasif dulu. Mungkin beliau ada ini ya, ada kesibukan lain. Tapi beliau berusaha hadir bersama kita semua. eh Mungkin untuk sementara saya coba buat kita ulas, kita baca kembali apa yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Abdul Fattah Amrullah. Pada kesempatan ini kita membahas etika atau adab yang kedelapan dari adab-adab dalam berfatwa. Nah, di adab yang kedelapan ini, Musonif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 676 Hijriah, beliau mengatakan seorang mufti harusnya meringkas jawabannya. Ketika dimintai fatwa, seorang mufti memberikan jawaban yang ringkas. Tidak cukup hanya ringkas, kalau ringkas tapi tidak dipahami itu tidak. Di samping ringkas juga harus dipahami oleh orang amah, oleh orang kebanyakan, mudah dicerna oleh orang. Jadi tidak asal ringkas saja. Kalau ringkas doang tapi tidak bisa dicerna atau membingungkan, itu tidak yang dimaksud di sini. Jadi ada dua poin ya, ringkas dan mengena, singkat dan padat ya gitu kurang lebih. Nah, lalu Sohibul Hawi yaitu Imam Al-Mawardi, penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, juga penulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, atau juga kitab Adabud Dunia wal Akhirah, Adabud Dunia wad Din ya. Nah, Sahibul Hawi, Imam Al-Mawardi ini berkata bahwa seorang mufti itu dalam menjawab gambar ini, Imam Nawawi sedang memberikan gambaran terhadap bagaimana ringkas dan padat itu, ringkas dan bisa dipahami itu. Nah, dengan mengutip penjelasan dari Imam Al-Mawardi. Kata Imam Al-Mawardi, seorang mufti itu mengatakan ya juz, aula ya juz, hukumnya boleh atau tidak boleh. Singkat padat gitu. Nah, tentu jawaban seperti ini kalau pertanyaannya tentang boleh dan tidak boleh. Kalau dalam kaidah fikih itu ada suatu kaidah al-jawabu as-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu dikembalikan di dalam jawaban. Artinya meskipun jawaban itu tidak mengulang pertanyaan, cukup dengan mengatakan boleh dan tidak boleh, maka jawaban tersebut sudah eh, menjawab pertanyaan tersebut. Atau jawabannya ini benar atau batil, hak dan batil. Kalau pertanyaannya tentang hak dan batil ya, tentang sesuatu yang prinsip, sesuatu yang qat'i atau yang berkaitan dengan masalah akidah. Ya, kalau tentang hukum tadi ya juz aula ya juz. Nah, kemudian Imam Al-Mawardi juga menceritakan tentang gurunya yaitu As-Soimari, suatu riwayat atau suatu kutipan yang juga dikutip dari gurunya As-Soimari yaitu Al-Qadhi Abu Hamid, bahwa Al-Qadhi Abu Hamid ini beliau yakhtasir ghayata ma yumkinuhu, meringkas jawaban ghayah. Ada kata-kata ghayah di sini berarti benar-benar singkat, sebisa mungkin, sebisa mungkin, paling paling bisa untuk disingkat itu yang beliau pilih jawabannya. Nah, beliau Al-Qadhi Abu Hamid pernah dimintai fatwa fi mas'alatin akhiruha yajuz am la yajuz, dimintai fatwa di akhir dalam suatu persoalan yang di akhir dari persoalan yang ditanyakan itu, yang diistiftakan itu, ada pernyataan ya juz amla, boleh atau tidak. Nah, jadi dijelaskan dulu pertanyaannya sama si penanya,
lalu di ujung di ujung masalahnya itu disebut boleh atau tidak. Maka fakataba Al-Qadhi Abu Hamid itu kemudian menjawab la, tidak boleh. Wabillahi taufik. Ini artinya jawaban dari fatwanya itu sangat singkat sekali, hanya la wabillahi taufik. Nah, ini menggambarkan betapa jawaban beliau itu sangat ringkas, tapi ringkasnya itu padat begitu, memberikan pemahaman kepada orang yang bertanya al-mustafti. Gitu. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa tidak dari penjelasan Imam Nawawi ini tidak sewajarnya kalau kita ditanya oleh seorang mustafti, seorang mufti ditanya oleh seorang mustafti, lalu menjawab dengan menyampaikan ikhtilaful fuqaha, eh, itu bisa, kalau bisa ini ya, bisa membingungkan gitu. Kalau kita lihat dari fatwa MUI itu jelas ya, meskipun di fatwa MUI itu ada mengingat, menimbang, menghadirkan ikhtilaful fuqaha, tapi di poin keputusannya itu jelas, hukumnya jelas begitu. Oke, yang kesembilan dari adab fatwa adalah apa yang dikatakan oleh Imam As-Sumari, begitu juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, eh, bahwa apabila seorang mufti ditanya tentang hukum, ya, ya kalau mufti itu pasti pertanyaannya tentang hukum ya, tentang hukum yang berkaitan dengan seseorang yang pernah mengatakan ana asdaku min Muhammadin ibni Abdillah. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ada seorang mustafti, penanya, datang ke seorang mufti, dia bercerita bahwa ada loh seseorang, si Anu namanya, dia mengatakan begini, apa katanya? Saya lebih benar dibandingkan Muhammad bin Abdullah. Ya Muhammad bin Abdullah kan Nabi ya. Pernyataan ini kan berbahaya begini. Pernyataan seperti ini. Berarti merendahkan Nabi begitu. Seakan-akan dia lebih menyatakan bahwa dia lebih hebat dari Nabi begitu. Atau orang itu mengatakan as-salatu la'bun. Salat itu hanya permainan. La'ibun ya. Salat itu hanya permainan. Wa shibhu dzalika, atau pernyataan-pernyataan lainnya yang menunjukkan sesuatu yang melanggar hal-hal yang prinsip di dalam Islam. Nah, ketika ada mustafti membawa pertanyaan seperti ini, maka seorang mufti fala yubadir, maka jangan buru-buru biqaulihi hadza halaluddam au alaihil qatlu. Jangan buru-buru menjawab bahwa ini orang yang kamu bilang seperti ini darahnya sudah halal gitu, atau dia wajib dibunuh. Nah, seorang mufti tidak boleh terbawa oleh isu informasi yang disampaikan oleh mustafti, peminta fatwa. Bisa jadi mustafti ini cuma mencari kebenaran saja. Dia bisa jadi bermusuhan dengan seseorang, terus dia untuk melegitimasi eh, dirinya, dia bertanya kepada mufti dengan membawa kabar. Bisa jadi kabar ini bohong ya, bisa jadi benar. Maka seorang mufti tidak boleh ujuk-ujuk segera menjawab bahwa orang yang mengatakan pernyataan yang luar biasa ini, pernyataan yang merendahkan Islam gitu ya, mempermainkan sholat atau menganggap sholat itu permainan, menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi gitu. Nah, yang pernyataan-pernyataan seperti ini tidak boleh langsung dipercaya oleh mufti, tidak boleh juga langsung memberikan fatwa begitu bahwa halal darahnya. Berarti si mufti terbawa suasana begitu, terprovokasi. Lalu bagaimana harusnya? Kata beliau di sini, tetapi yaqulu, seorang mufti itu harusnya mengatakan insaha jika yang dia katakan itu benar. Nah, ini harus kita insaha haza, jika yang dia katakan ini benar, maksudnya yang dikatakan oleh orang yang disampaikan oleh si mustafti tadi, jika itu benar, tapi tidak cukup dengan mengatakan jika benar, harus ada kaitnya, harus ada batasan benarnya itu apa? Bi iqrarihi au bil bayyinati au bil bayyinati.
Jika itu benar dan benarnya itu dibuktikan dengan adanya ikror. Ikror itu pengakuan langsung dari si pelaku atau dengan adanya bukti nyata. Nah, kalau dalam konteks dahulu ya, bukti bayinah itu ya saksi. Saksi orang yang menyaksikan secara langsung, yang mengalami, yang mendengar langsung, yang melihat langsung, dan dia adalah orang yang diterima kesaksiannya, bukan orang fasik. Nah, itu al-bayyinah. Tidak cukup dengan video ya. Ya, kalau tidak ada dikonfirmasi dulu videonya. Karena kalau apalagi di zaman sekarang, video itu bisa dibuat dengan AI dengan suara yang sama. Saya pernah melihat di postingan begitu ada orang yang ditipu menggunakan video call mengatasnamakan tokoh agama, suaranya mirip dengan tokoh agama itu, wajahnya juga mirip. Nah, kebetulan tokoh agama yang dijadikan apa yang di atas namakan dirinya itu dia ada di samping yang ditelepon, ketahuan begitu. Nah, ini kita bicara bayinah ya. Bayinah kalau di konteks kutub salaf atau turos itu adalah bukti saksi gitu. Ada orang yang menjadi saksi dan dia itu memiliki sifat adalah bukan orang fasik. Nah, kalau benar dan kebenarannya itu dibuktikan dengan adanya pengakuan dari si orang yang dituduhkan atau yang diceritakan oleh mustafti atau dengan adanya bukti saksi, maka kata si mufti, sultan lah yang harus bertindak. Sultan artinya pemegang kekuasaan, dialah yang bertindak untuk melakukan istitabah. Istitabah ya. Istitabah itu meminta untuk bertaubat. Jadi tidak boleh dieksekusi kalaupun benar ada ikrar dan ada bukti, tidak boleh yang mengeksekusi itu adalah orang per orang, individu, tapi yang mengeksekusi adalah sultan. Eksekusinya dengan cara istitobah dulu. Istitabah itu artinya meminta untuk bertaubat. Nah, ketika sudah ada ikrar dan bayinah tadi. Nah, ke sultan di sini kan yang memegang kekuasaan ya. Kalau di era sekarang itu pemegang kekuasaan itu kan ada tiga macam ya. Ada kekuasaan kehakiman atau yuridis, ada kekuasaan legislatif dan ada kekuasaan dalam tanfizi atau eksekutif gitu. Nah, di sini sultan yang dalam konteks zaman sekarang tentu kekuasaan yuridis ya, hakim gitu. Nah, harus diistitaubah dulu. Kalau dia bertaubat, otomatis dia sudah taubat, udah kembali ya dari kesalahan dia begitu. Fa'in tabah kubilat taubatu. Jika dia bertaubat, meskipun hanya secara zohir tentunya, karena kita hanya kata Nabi, nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Taubatnya itu, kalau dia sudah tobat, maka tobatnya itu diterima. Artinya dia tidak bisa dikatakan halaludam atau alahil qatal gitu. Wa ilam yatub fa'ala bihi kada wa kaza. Ini masih dalam anu ya, dalam pernyataan si mufti. Jika itu orang benar mengatakan begitu, ada ikrarnya, ada buktinya, diistitabah oleh sultan, oleh pemegang kekuasaan. Jika dia tobat, tobatnya diterima. Jika dia tidak tobat, maka tindakan yang dilakukan adalah ini dan ini. Nah, kaza wa kaza, ini dan ini. Jadi tidak diserahkan kepada si mustafti untuk bertindak, diserahkannya kepada sultan. Wa balagha fi dzalika wa asba'ahu, dan seorang mufti harus memberikan penjelasan ini wa balagha dengan mubalaghah, dengan serius, dengan jelas, dengan wa asba'ahu, dan asba'ahu ini kan kalau kita terjemahkan memuaskannya. Maksudnya memberikan penjelasan yang memuaskan, jawabun muqni, jawabun musybi', jawaban penjelasan yang mengenyangkan, yang memuaskan. Nah, poin penting di sini adalah bahwa seorang mufti tidak boleh pertama terbawa oleh eh, informasi yang disampaikan oleh mustafti. Jangan terbawa emosi. Kemudian, kalaupun itu benar dengan adanya ikrar dan bukti,
seorang mufti harus mengarahkan hukuman hal-hal yang prinsip seperti ini kepada sultan. Karena ini kan bisa masuknya ke dalam hudud, ya, ke dalam apa ya, ya sesuatu. Kalau mengatakan sholat itu main-main kan itu parah itu ya. Ya, sholat itu kan prinsip agama begitu. Ketika orang mengingkari wajibnya sholat, ketika dia mengatakan sholat itu main, itu kan namanya mengingkari sesuatu ma'ulima minat bid-darurati minad din ya. Sesuatu yang menjadi minat darurah bid-din, minad din. Hukumannya tidak main-main begitu. Itu harus diserahkan kepada sultan, tidak boleh orang per orang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Prof ada. Ya. Kita lanjut Ustaz. Baik, Ustaz. Nanti kalau Prof. Qala wa in su'ila amman takallama bi syai'in yahtamilu wujuhan yukaffiru bi ba'diha duna ba'd. Qala mengatakan Syaimari dan Al-Khatib, wa in su'ila, jika seorang mufti ditanya amman takallama bi syai'in yahtamilu wujuhan yukaffiru bi ba'diha duna ba'd, tentang seseorang yang berbicara, yang pembicaraannya itu sebagian pembicaraannya itu dianggap mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang membuatnya kafir dan sebagian tidak. Qal, kemudian hendaknya mengatakan seorang mufti itu yus'alu hadzal qail. Orang yang mengatakan ini harus ditanya terlebih dahulu. Fa in qala aradtu kada, jika yang seseorang ini setelah ditanya kemudian mengatakan aradtu kada, yang saya maksud itu begini, fal jawabu kada, maka jawaban mufti bergantung kepada jawaban dari si qail tadi. Wa in su'ila amman qatala aw qala'a ainan aw ghairiha, kemudian jika seorang mufti su'ila amman qatala, ditanya tentang seseorang yang membunuh, aw qala'a ainan, atau seseorang yang mencongkel mata ya. Ya, mencederai mata orang lain. Ihtata, hendaknya mufti juga berhati-hati. Fadzakara syurut allati yajibu bijami'iha al-qisas. Karena permasalahan ini permasalahan tentang kisos, maka hendaknya seorang mufti itu menjelaskan tentang syarat-syarat tentang kisos itu secara semuanya, semua syarat yang lengkap. Wa in su'ila amman fa'ala ma yujibut ta'zir dzakara ma yu'azzaru bihi. Wa in su'ila amman fa'ala ma yujibut ta'zir, jika kemudian seorang mufti juga ditanya tentang sesuatu ma yujibut ta'zir, perbuatan yang menyebabkan seorang itu ditakzir. Dzakara ma yu'azzaru. Kemudian seorang mufti itu hendaknya menjelaskan apa saja yang menjadi takzirannya itu. Fayaqul, mengatakan misalnya seorang mufti itu yadribuhu sultan kada wa kada. Sultan atau hukumah atau tadi yang disalaskan kehakiman memberikan hukuman demikian. La yuzadu ala kada, tidak melebih-lebihkan darinya. Hadza kalamus Syaimari wal Khatib wa ghairuhuma. Ya, kita ulas dulu ya. Yep. Ya. Ini menarik sekali ya, Bapak Ibu semua hadirin. Uh, tentang bagaimana harusnya mufti dalam menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang ancaman hukumnya ancaman yang berat begitu. Kalau dalam istilah hukum sekarang bisa dikatakan extraordinary crime gitu ya. Kriminal luar biasa, kejahatan hukum luar biasa, tindak pidana luar biasa.
Nah, kalau seseorang ditanya, seorang mufti, seorang yang dimintai fatwa ditanya tentang hukum terhadap orang yang mengatakan sesuatu di mana redaksi ucapannya itu memungkinkan beberapa sisi makna. Wujuhan itu sisi-sisi makna, maksudnya multi makna, bisa dimaknai lebih dari satu makna. Nah, satu sisi maknanya itu bisa membuat dia menjadi kafir, yukaffaru bi ba'diha, membuat dia menjadi kafir, khuruj minal millah, seperti ungkapannya itu membuat eh, dia melanggar, mengingkari sesuatu yang ulima minad dini bid darurah, suatu kewajiban agama yang mendasar seperti kewajiban sholat misalkan begitu, atau keesaan Tuhan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi redaksi yang dia pilih itu juga memungkinkan untuk dimaknai tidak membuat dia terjatuh kepada kekafiran. Artinya redaksi yang disampaikan oleh seseorang eh, yang kemudian redaksinya ini ditanyakan oleh seseorang lain kepada mufti, redaksinya itu multi makna, bisa dimaknai dengan satu makna yang jika dimaknai dengan makna itu orang itu menjadi kafir, jika dimaknai dengan makna lain tidak menjadi kafir. Ini sangat mungkin terjadi. Ya, bisa jadi dia pakai tauriah begitu kan? Tauriah suatu redaksi yang bisa menjadi ambigu maknanya. Maka ketika mufti mendapati pertanyaan seperti ini, maka si mufti harus menjawab yus'al hadzal qailu. Si pengelu- pengucap atau orang yang mengeluarkan redaksi ini harus ditanya terlebih dahulu. Jika seorang yang berkata itu, yang mengeluarkan redaksi itu menjawab ketika ditanya apa maksudmu, ternyata dia mengatakan yang aku maksud adalah kada, aratu kada, yang aku maksud adalah begini. Maka jawaban hukumnya, kata seorang mufti ini, baru dijawab kalau begitu dia ucapkan, maka jawabannya begini. Nah, ini menunjukkan bahwa kita seorang seseorang itu, terutama dalam hal ini adalah mufti, harus berusaha untuk berhusnuzon ya kepada seorang muslim, masih melihat sisi-sisi yang mungkin ditakwil. Ya, ini kan namanya ada ihtimal untuk ditakwil, ada kemungkinan ucapannya itu dimaknai lain, ditakwil begitu. Nah, maka tidak boleh langsung dijawab atau dinyatakan hukumnya begini, enggak, tapi harus dikonfirmasi dulu kepada si pengucap, harus dikonfirmasi dulu. Nah, ini pentingnya melakukan klarifikasi ya atas suatu informasi. Wa in su'ila, kalau seorang mufti itu ditanya tentang hukum terkait seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Misalkan si A datang kepada mufti, muftinya si B, kata si A, Pak Mufti, si Anu, si D membunuh atau qala ainan, si kata si si A, si C melakukan merusak mata orang atau perbuatan-perbuatan lainnya yang hukumannya secara fikih adalah kisos. Maka ihtato, dia harus ihtiyat, harus bersikap hati-hati ya. Kenapa? Ya karena ada kaidah fikih al-hududu tudra'u bisyubuhat ya, begitu ya. Bahwa hukuman hudud ya, termasuk dalam hudud itu tentunya kisos yang utama, meskipun dalam sebagian ulama membedakan antara hudud dengan kisos, tapi kalau dalam literatur klasik itu ya kisos itu bagian dari hudud begitu. Nah, hudud itu hukuman yang sudah al al-uqubah al-muqaddarah fi syar'i, atau hukuman-hukuman sanksi-sanksi yang sudah diatur secara jelas di dalam syariat, itu disebut dengan hudud. Hukumannya itu eh, bisa dibatalkan atau dikurangi lantaran ada sisi-sisi yang menjadi syubhat, sisi-sisi yang menjadi ambigu begitu, syubhat. Nah, jika ada sisi-sisi yang membuat ambigu,
maka hukuman hudud tadi bisa dibatalkan. Kata Sayyidina Umar, apa kata beliau itu, al khoto fil afwi khairun antukhti'a fil afwi khairun laka min antukhti'a fil uqubah. Kamu keliru au kama qala radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kurang lebih artinya begini, kamu keliru punya kesalahan dalam memberikan maaf, artinya membatalkan hukuman hudud, ternyata salah. Maka itu lebih baik dibandingkan kamu salah dalam memberikan sanksi, terlanjur memberikan sanksi kepada orang lain ternyata salah, dia bukan bukan pelaku atau dia tidak salah seperti itu ya, seperti info berita yang baru-baru terjadi ya, ada apa pihak keamanan yang mencurigai, yang dilaporkan ya, ada seorang pedagang es yang dicurigai menjual dagangan yang berbahaya begitu. Ternyata terbukti setelah dicek di labor nggak ada kok zat-zat yang berbahaya begitu. Masih memenuhi standar. Ternyata dia udah diperlakukan tidak baik dulu. Nah, kalau kita merujuk kepada pernyataan Sayyidina Umar tadi, kamu keliru dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada kamu justru keliru dalam memberikan hukuman gitu. Nah, oleh karena itulah, maka seorang mufti ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seseorang yang telah melakukan tindakan-tindakan atau tindak-tindak pidana yang hukumannya itu adalah kisos, dia harus tato ya, harus mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Maka dia pun juga harus menyebutkan syarat-syarat atau unsur-unsur kalau bahasa hukum sekarang, unsur-unsur yang memenuhi kriteria ditetapkannya hukum kisos terhadap si pelaku kejahatan atau pelaku kriminal tersebut. Kalau benar begitu. Hmm. Jadi lagi-lagi dalam hal ini seorang mufti tidak boleh terpancing oleh pertanyaan si mustafti. Terakhir nih, jika dia ditanya tentang seseorang yang melakukan sesuatu yang haruskan dihukum dengan takzir, maka seorang mufti menyebutkan apa hukuman takzirnya. Karena takzir itu kan al-uqubah ghair al-muqaddarah fi syar'i. Takzir itu artinya hukuman yang tidak ada takarannya, batasannya secara konkret di dalam syariat. Maka misalnya si mufti itu mengatakan sultan, penegak hukum, kekuasaan kehakiman harus memukul dia segini dan segini ukurannya dan tidak lebih dari ini, batasan maksimalnya begini gitu. Ini adalah penjelasan dari Imam Es-Somari, Khatib dan yang lainnya. Baik, eh, kita silahkan kepada Prof. Dr. Prof. Terima kasih. Itu masih satu makro lagi. Oh iya, Gimana? satu makro lagi ya, kita lengkapi dulu nih. Saya lanjut aja ya, Astagfirullah. Ya tanggung ya. Baik, baik, Ustaz, siap. Ya, Syekh Abu Amar ini Ibnu Salah, ya Imam Ibnu Salah mengatakan, walau kataba alaihi al-qisasu, kalau seorang mufti itu menulis bahwa alaihil qisas hukumannya adalah qisas atau hukumannya adalah takzir awit takziru bisyartihi dengan syaratnya, dengan unsur-unsurnya, falaisa dzalika biitlaq, maka yang demikian itu tidak mutlak begitu saja, bal taqyiduhu bisyartihi yah yahmilu alwali ala sual an syartihi wal bayanu aula, tetapi harus dilakukan takyid, pembatasan, tidak dilepas begitu saja, dibatasi dengan syarat-syaratnya atau unsur-unsurnya yang membuat seorang yahmilul wali ala su'al an syartihi. Bal taqiduhu abi syartihi, yang membawa seorang wali atas pertanyaan tentang syarat-syaratnya dan memberikan penjelasan itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram, para talabatul ilm, musyarikin, musyarikat, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim. Tadi sudah mendengar, mengikuti eh, bacaan dari Ustaz Abdul Fattah Amrullah dan juga penjelasan Ustaz Musa ya. Eh, eh, saya hanya meng-highlight saja eh, adab fatwa yang ke-8 yang ditulis di dalam kitab ini. Prinsipnya kalau ada istiftaknya panjang menjelaskan soal kondisi latar belakang kenapa diajukan, tetapi jawabannya itu boleh apa enggak. Ya, pertama sebelum jawab boleh apa enggak, harus memahami utuh substansi pertanyaan. Kalau sudah dianggap cukup, kemudian si mufti memiliki maklumat memadai di dalam proses iftaknya, dan dia eh, menyatakan hukum, ya bisa aja langsung boleh atau tidak. Banyak contohnya. Jadi, contohnya misalnya ada orang datang ke kita, menceritakan soal urusan rumah tangganya, panjang gitu, panjang. Nah, terakhir, nah pada saat terjadi konflik begini, saya kan tetap harus menyalurkan hasrat seksual. Boleh nggak menyalurkan ke apa yang bukan istrinya, misalnya gitu kan? Setelah jawaban apa pernyataan panjang, penjelasan panjang, ujungnya boleh nggak menyalurkan hasrat seksual kepada yang istri? Ya udah jawab terakhir nggak boleh. Nah gitu, nggak. Nah, gitu kan. Bisa jadi jawaban itu ya yang dituntut udah. Tapi kalau itu dinilai nggak empatik, ya si mufti harus punya kearifan. Kadang yang dibutuhkan bukan hanya sekedar jawaban boleh apa enggak. Nah, nanti pada saat jawaban yang dibutuhkan sebenarnya boleh apa enggak, tetapi dia butuh apa teman mengelaborasi atas masalahnya, ya kita juga harus memahami kondisi si mustafti. Tetapi kalau memang ujungnya adalah pertanyaan boleh apa enggak, dan kita sudah memiliki maklumat memadai pada aspek eh, apa mekanisme ijtihadnya, sehingga sampai kepada kesimpulan jawaban hukum boleh, ya kita sampaikan aja boleh. Jadi ya khairul kalami kalau adalah. Nah, itu yang pendek-pendek saja kalau memang itu dirasa cukup memadai dan yang dituju hanya pertanyaan boleh apa, yang dituju adalah pilihan jawaban antara boleh dan tidak. Tetapi bisa jadi ketika ada pertanyaan boleh atau enggak, itu pada hakikatnya si mustafti juga butuh elaborasi, butuh respon, kemudian butuh teman curhat. Nah, kadang juga yang dibutuhkan sesuatu yang di luar apa yang ditanyakan. Nah, disitulah perlunya wisdom atau hakim ya dari si mufti di dalam mengenali karakter si mustafti, memahami latar belakang pertanyaan, serta apa yang dituju, dan tambahannya adalah apa akibatnya jika diberikan jawaban. Nah, jawaban A atau B, atau jawaban boleh atau tidak. Gitu. Kalau jawabannya secara fikih itu nggak boleh, tetapi kalau ternyata begitu dijawab nggak boleh, kemudian dia
bunuh diri misalnya, ya mending nggak jawab. Nah, kan gitu, mending nggak jawab. Kalau ternyata jawaban yang diberikan itu akan melahirkan doror atau berakibat kepada ma'alat yang buruk bagi si mustafti. Jadi, poin 8 ini prinsipnya adalah menjawab muktadol hal. Jadi, menjawabnya adalah muktadol hal. Kalau ternyata ujung jawaban yang dibutuhkan adalah pendek, ya ngapain panjang? Tetapi kalau yang diinginkan oleh atau yang dibutuhkan oleh si mustafti itu bukan hanya sekedar jawaban boleh atau tidak, sekalipun ujung akhirnya adalah ya juzu amla, maka ya harus dielaborasi gitu. Nah, disitulah pentingnya mengenali kondisi si mustafti. Baik apa masalah yang dihadapi, latar belakangnya, kemudian maksud dan tujuan dia bertanya, kemudian nggak cukup di situ sih, kemudian dampaknya nanti kalau ternyata fatwa ini kita sampaikan. Nah ini, kalau dampaknya menyebabkan prahara rumah tangga malah membuncah, ya sudah. Nggak usah dijawab. Bisa jadi nggak dijawab itu menjadi lebih bagus untuk si mustafti dan juga untuk kondisi keluarganya. Kan sangat mungkin. Jadi salah satu nuktoh asasiyah di dalam poin 8 ini adalah muqtadal halnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya yang kesembilan. Nah, yang kesembilan nih eh idza su'ila amman qala ana asdaq min Muhammad ibn Abdullah au as-salatu laibun. Ah, nah ini soal anu eh, fatwa yang bersifat judgment kondisi seseorang. Kalau di Majelis Ulama Indonesia itu ada khosois terkait dengan masalah-masalah keyakinan keagamaan, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah pangan itu mengambil prinsip ihtiyat dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pandangan fiqhiyah atau al-khuruj minal khilaf. Nah, beda halnya dengan masalah-masalah asyu'un al-ijtimaiyah, masalah-masalah sosial kemasyarakatan, masalah-masalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masalah-masalah ekonomi keuangan syariah. Itu yang dikedepankan adalah soal kemaslahatannya. Kalau masalah terkait dengan keyakinan keagamaan, masalah-masalah terkait dengan ibadah, masalah-masalah terkait dengan pangan, itu mengambil posisi hati-hati dan sedapat mungkin al-khuruj minal khilaf. Nah, ini sejalan dengan poin ke-9 ini. Berhati-hati fatwa terkait dengan nasib orang. Jadi, kalau fatwa terkait dengan masalah hudud, takzir, bisa jadi masalah fiqhiyahnya begitu mencuri itu dipotong tangan, kisos. Tapi kan nggak sesederhana itu. Ada syurut dan juga doabit. Kemudian ada kondisi, kalau kondisi faktualnya, harus juga ditelisik waki'i al-fi'al. Apa kondisi faktual pekerjaannya. Eh, apa yang dicuri? Berapa banyak? Di mana?
oleh siapa, adakah hubungan hukum dalam pencuri dengan yang dicuri. Apakah ada hubungan hukum antara pencuri dengan barang yang dicuri? Dalam kondisi apa dia mencuri dan lain sebagainya. Jadi kondisinya begitu akan menetapkan hukum itu harus faktual dan empirik. Ini terkait dengan nasib orang. Nah, terkait dengan nasib orang. Kalau prinsip-prinsipnya, kalau fatwa terkait dengan dawabit itu bersifat umum, ya. Misalnya dawabit takfir. Kalau di MUI itu ada fatwa mengenai dawabit at-takfir, patokan pengkafiran. Kemudian kriteria aliran sesat. Tetapi begitu ada orang melakukan sesuatu yang mungkin memenuhi kriteria aliran sesat, kriteria takfir, nggak bisa langsung dinyatakan dia kafir atau dia sesat. Harus ada eh, apa tahqiqul waqi', harus ada eh, pembuktian yang faktual. Di poin yang 9 ini menekankan soal tabayun sebelum menetapkan fatwa. Jadi ini kalau ada orang ngomong, ya misalnya saya lebih jujur atau lebih bagus, lebih siddiq ya, dibanding Nabi Muhammad. Ini kan eh, ucapan ini membandingkan antara si pengucap dengan Nabiullah Muhammad SAW dalam hal soal integritas. Jadi mengunggulkan dia dibanding Nabiullah Muhammad. Kemudian as-salatu laibun. Apa itu sholat tuh? Cuma jengkang-jengking, gitu kan. Atau dibuat lawakan nanti. Sholat kok kayak break dance. Nah, misalnya begitu ya. Sholat kayak break dance. Dia gerakan gerakan break dance model sholat misalnya. Di samping ucapan ada apa gerakan misalnya. Jadi kalau toh itu faktual, nggak bisa langsung dilakukan judgement. Jadi nggak bisa. Fala ibadir nggak bisa qauli hadza halaludam. Oh, kalau gitu halal darahnya, bunuh dia. Nah, gitu. Nggak bisa. Nah, ini ada kasus faktual nih yang belakangan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan penyidik Polda Metro Jaya telepon saya, minta ketemu, minta jadi ahli untuk laporan ini. Jadi ada salah satu eh, istilahnya apa ya? Pelaku stand up comedy itu apa? Stand up komedian ya. Kalau komedi itu kan komedian. Eh, Komika Ustaz, komika. komika ya, komika ya. Ada salah satu komika yang yang melakukan kritik sosial lah. Nah, salah satu bahannya tentang sholat. Nah, tentang sholat. Salah satu bahannya tentang sholat. Eh, Emang mau memilih pemimpin yang rajin sholatnya. Nah, gitu kan. Emang yang rajin sholat itu mesti baik. Nah, gitu. Ya rajin. Ya memang rajin. Orang yang rajin sholat ya rajin. Rajin sholat. Tapi belum tentu baik gitu kan. Kemudian dia jelasin. Nah, emang kalau rajin ngaji udah mesti pinter. Nah, gitu kan. Ya rajin, rajin ngajinya, tapi belum tentu dia pinter. Nah, kira-kira begitu. Buat joke gitu kan, buat joke. Panjang itu. Mens rea, Eh, mens rea. dapat clue-nya. Nah, ya mens rea.
dilaporin penodaan agama. Dilaporin penodaan agama. Ya datang. Ya diberikan potongan videonya 2 menit mungkin ya, kurang lebih 2 menitan lah. Nah, sementara saya juga udah melihat, akhirnya saya ngelihat utuh tuh. Ada sekian jam tuh. Mensrea utuh di Netflix. Melihatnya. Ya, sudah. Ya kita ngikutin poin ke-9 ini. Ya memang itu pedoman kita juga. Pedoman di dalam penetapan fatwa, khususnya terkait dengan aliran keagamaan. Begitu ada aduan, ya ditempatkan sebagai informasi. Di mana informasi itu al-khobar kal-hubar, kira-kira begitu. Wal khobar itu mayah tamilu al khoto'i was shawab. Khobar itu eh, punya dua kemungkinan, kemungkinan salah dan juga kemungkinan benar. Maka atas informasi itu ya perlu didalami. Nah, karena itu eh, di dalam praktek penetapan fatwa di MUI terkait dengan masalah aliran keagamaan itu ada mekanisme yang bersifat spesifik. Begitu ada aduan, Eh, maka tahap yang berikutnya adalah verifikasi, kemudian dilarikan ke tim pengkajian dan penelitian. Untuk kepentingan apa? Kepentingan mencari informasi yang utuh. Jadi, dari mana? Ya dari sumber primernya. Kemudian dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah untuk melaksanakan proses pengkajian dan pembuktian. Nah, ini bagian dari proses ifta itu harus memperoleh tasawur masalah secara utuh. Nggak hanya dari laporan sepihak. Nah, nggak hanya laporan. Laporan itu menjadi penting sebagai pintu masuk. Berarti dia bertanya pada hakikatnya. Tetapi tugas kita harus mendalami pertanyaan itu. Agar kita memperoleh tasawur masalah secara utuh. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dari latar belakangnya, bagaimana itu terjadi, mengapa terjadi, kemudian kenapa dia bertanya, kemudian apa dampaknya nanti kalau kita jawab. Apa dampaknya kalau kita jawab. Nah, makanya di eh, poin 9 ini, bisa balik sedikit ke atas lagi. Eh, di poin 9 ini, begitu ada informasi, misalnya ada potongan video, nah sekarang kan trennya potongan video gitu. eh ada apa audio atau ada visual, ada tulisan misalnya mengungkap seperti yang disampaikan oleh Imam Syaimari dan juga Imam Al-Khatib di sini. Apabila dia ditanya, ini ada orang nih mengklaim lebih hebat dari Rasulullah. Ini ada orang ini mempermainkan ibadah, mempermainkan sholat. Dianggap sholat itu gerakan sia-sia, setara dengan nari misalnya ya. Ya, nggak boleh langsung jawab, bunuh aja dia, bunuh aja. Nggak boleh. Sekalipun misalnya ada hadisnya kan, atau seperti orang yang nggak mau sholat, terus dilaporkan ke kita, gimana Ustaz, hukumnya orang nggak sholat? Wes, kafir itu. Ya, ada memang hadisnya orang nggak sholat, kafir. Tapi ya kemudian dirinci begitu kita ditanya mengenai eh, orang yang nggak sholat apa hukumnya,
ya harus diverifikasi kan. Mengapa nggak sholat? Ternyata dia haid. Nah, kan sama-sama nggak sholatnya. Ini laki-laki sih. Oh, ternyata sakit. Dia sholatnya ya di apa namanya eh tempat tidurnya misalnya. Memang nggak ke masjid. Tapi nggak ke masjid bukan berarti nggak sholat. Oh enggak, ini memang benar-benar nggak sholat. Nah, begitu terbukti memang benar nggak sholat, belum bisa juga dihukumin kafir. Nggak sholatnya kenapa itu? Bisa karena ada uzur syar'i. Oh, ternyata gila dia, misalnya ya. Atau memang males ya, nah, gitu kan. Begitu ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Duh, nggak enak saya. Nggak enak. Kenapa nggak enak? Oh, kanan kiri saya nggak sholat misalnya. Kanan kiri saya nggak sholat jadi nggak enak sholat. Nah, beda halnya kalau begitu ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu belum wajib. Ini kembali kepada masa qobla apa masa fase Makkah. Nah, itu. Fase Makkah. Ini situasi sekarang ini balik lagi ke fase Makkah. Jadi belum diwajibkan sholat ini. Sama-sama nggak sholatnya. Kalau yang satu bilang males, tapi masih mengakui kewajiban sholat. Yang satu nggak sholat karena meyakini bahwa sholat nggak wajib. Ini kan beda hukumnya. Kondisi faktualnya sama-sama nggak sholat. Yang satu bisa kafir, yang satu ya asim gitu. Begitu sudah memenuhi unsur kekafiran, ya nggak usah cari-cari istilah lain. Oh dia nggak kafir sih, nggak kafir sih. Ya kalau memang dia terpenuhi eh, kriteria takfir, ya harus dinyatakan sebagai kafir. Gitu. Ini ada juga orang yang satu gampangkan mengkafirkan orang, yang satu ogah mengkafirkan orang, padahal sudah terpenuhi kriteria pengkafirannya. Ya, kita sebagai mufti juga harus insaf. Begitu sudah ada tabayun dan terbukti Kayaknya suara ya, Kok nge-lag. terputus ya? Sepertinya nge-lag Ustaz. Ya, nge-lag. Terus sebentar. Iya. Suaranya Ustadz perbaiki Pak Prof. kesalahan itu, ya sudah, nggak usah dijudge lagi, gitu. Nggak usah dijudge lagi. Apalagi kemudian dia menyatakan atau meyakini keyakinan yang salah tadi karena ketidaktahuan. Nah, tugas kita memberitahu. Atau kemungkinan yang kedua, dia pinter sih, tapi lalai. Kemudian diingatkan, hati-hati kamu nih, bahaya, bisa kafir. Nah, kamu harus taubat. Nah, inilah proses istitabah. Nah, ini proses istitabah. Nah, di dalam praktek fatwa Majelis Ulama Indonesia, tahapan ini ditempuh. Yang pertama, sebelum menetapkan hukum, itu harus ada proses penelitian dan pengkajian. Kemudian yang kedua, setelah dimiliki bukti-bukti otentik, misalnya taruhlah benar memenuhi kriteria kesesatan, dipanggil disampaikan. Ketika dia menerima penjelasan bahwa itu salah,
kemudian disampaikan ada proses istitabah di situ, dia mengakui salah dan mau taubat, ya sudah. Yang masuk adalah pembinaan. Di situ wilayah dakwah, bukan wilayah judgment lagi. Tetapi kalau dan dia nantang, dia tetap meyakini keyakinan yang salah tadi dianggap sebagai kebenaran, kemudian dia menantang malah, itu kan, ya sudah. Tahap yang berikutnya masuk kepada penegakan hukum. Nah, di dalam mekanisme hukum kita ya diproses di kepolisian dengan PNPS, dengan undang-undang terkait dengan penodaan agama, dan undang-undang kita masih mengakui itu termasuk di KUHP yang baru. Gitu. Jadi pertama kita nggak cepat menjudge seorang hanya karena laporan sepihak, tetapi kita nggak boleh abai juga. Nah, laporan itu perlu diproses. Mekanismenya seperti apa? Ya, dengan penelitian pengkajian untuk memastikan bahwa laporan itu benar atau salah. Kemudian apa yang melatar belakangi keyakinan itu bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi karena dia punya tafsir yang lain, itu kan bisa aja, sangat mungkin terhadap masalah-masalah yang mukhtalaf fih, gitu. Kan mungkin juga itu terjadi. Tetapi kalau masalahnya sudah qat'i, kemudian dia tetap memiliki keyakinan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, begitu dinyatakan, disampaikan terkait dengan kesalahan keyakinannya, dan dia nggak mau untuk menerima koreksi, ya tahap yang berikutnya adalah untuk penindakan. Ditetapkan fatwanya. Ditetapkan fatwanya. Yang menyatakan bahwa itu sesat. Di situ menyimpang. Makanya bisa dilihat nanti di fatwa-fatwa MUI khususnya terkait dengan akidah dan aliran keagamaan. Pertama memang dinyatakan hukum, kemudian yang kedua ada proses istitabah di situ. Atau ada sekian banyak kasus tidak difatwakan, tetapi setelah dilakukan pengkajian, dikonfirmasi kepada orang yang dituduhkan itu, ketika dia mengakui kesalahannya, menerima koreksi, maka tahap yang berikutnya adalah dibina di komisi dakwah. Tidak perlu difatwakan sesatnya, gitu. Tidak perlu difatwakan sesatnya. Nah, itu banyak contoh dan juga banyak kasusnya. Tapi ada juga yang nggak mau, ya akhirnya ditetapkan fatwa terkait dengan kemenyimpangannya. Biasanya ada dua ketentuan tambahan. Ketentuan bagi orang yang memiliki keyakinan serupa untuk kembali atau rujuk ilal haq. Kemudian orang yang mengikutinya untuk kembali kepada jalan yang benar, tidak mengulangi lagi, gitu kan. Kemudian pesan berikutnya masyarakat waspada. Jadi poin-poin yang berikutnya itu adalah poin-poin dakwah setelah ada penetapan hukumnya. Saya kira itu. Kalau yang poin pertama tadi cukup banyak ya fatwa yang sangat singkat, misalnya mengenai terkait dengan hukum haram halal, bagaimana pemanfaatan kokineal, kemudian bagaimana pemanfaatan darah di dalam proses produksi pangan misalnya. Ya ujungnya pemanfaatan ini hukumnya haram. Udah gitu aja udah. Haram gitu. Baru kemudian ada rekomendasi-rekomendasi dalam kondisi tertentu misalnya
Itu dibolehkan dengan syarat A, B, C. Gitu. Saya kira itu ya. Itu lagi, apa ada tema lagi? Nggak ada kan? Udah jam 9 juga, emang nggak boleh lewat nih. Tadi mulainya jam berapa tadi? Pas jam 8 ya? Jam 8, Prof. Iya, memang harus waktunya presisi. Kita Oke, buka pertanyaan dulu, Bro. gimana? Apa kita buka pertanyaan dulu? Ini ada satu orang yang bertanya. Ada bertanya? Ya. Yang minggu lalu nggak dapat jatah bertanya. Masih Ustaz Muhammad Ihsan. Ya, kita Terima kasih. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Asrorun Niam dan Ustadz Musa atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya dari Palembang, Prof. Kemarin saya mencatat tuh terkait etika dalam berfatwa lah. Yang saya catat kemarin jelas fatwa itu harus jelas sumbernya, referensinya ataupun sanadnya, dan juga kredibilitas dan reputasi akademik itu sangat penting juga ya, Prof. Jadi sebagai seorang mufti itu artinya harus ada kredibilitas dan reputasi dari akademiknya juga. Nah, pertanyaan saya adalah apakah latar belakang mufti itu harus jelas, Bro? Misalnya kayaknya mondoknya di mana misalnya. Kemudian dia kuliahnya di mana misalnya. Ataupun dia berasal dari mana lah gitu. Karena mungkin kita lihat, mungkin ada yang berfatwa, kita nggak tahu nih latar belakang dari mana nih. Tahu-tahu berfatwa aja gitu. Dan ini berpotensi jadi susah nantinya ke depannya gitu, yang dijawab-jawabnya. Kemudian yang kedua, Bro, terkait etika berfatwa, terkadang kita mendapati seorang berfatwa mengatakan menurut keyakinan saya gitu, atau menurut pendapat saya gitu. Nah, tapi terkadang yang menurut kata saya itu rupanya kutipan dari siapa gitu, dari kutipan klaim gitu. Menurut kutipan dia, apakah itu termasuk beretika atau tidak? Walaupun kita tahu orang ini orang yang hebat lah kita lihat, tapi yang dia sampaikan itu menurut kata saya, tapi bukan rupanya kalau kita lihat itu bukan kata dia, kata misalnya ulama siapa gitu. Mungkin seperti itu, Prof, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi itu kan ada mufti, ada mustafti. Mustafti dia datang kan membawa masalah ya, untuk menyampaikan masalah agar memperoleh jawaban. Tapi mustafti juga harus tahu kepada siapa dia bertanya. Ini kan mirip dengan orang nitip barang lah ya. Nitip barang kan nggak bisa harus kita pasrahkan bongkoan aja. Dia juga harus tahu kepada siapa dia titipkan itu. Kan titipkannya setidaknya ya orang yang amanah. Ini babnya soal pemberian amanah kan. Nah, kalau tawakal aja deh gitu kan. Saya titipkan di penitipan sepeda pada orang yang nggak ketahuan tuh siapa. Begitu hilang ya sudah. eh ya kita ya kita yang tanggung jawab itu ya kesalahan kita. Nah, apalagi ini terkait dengan hukum. Si mustafti juga harus mengetahui bahwa orang yang dijadikan sandaran pertanyaan untuk menjawab pertanyaan itu adalah orang yang memiliki kafaah di dalam proses fatwa. Nah, itu. Bukan hanya sekedar dia kenal, tapi dia punya kompetensi. Nah, dia punya kompetensi. Nah, bagaimana cara mengetahui kompetensi seseorang? Ya, yang paling gampang ya eh, kalau terkait dengan institusi ya institusi yang menjadi rujukan formal yang sudah memperoleh legitimasi baik legitimasi moral maupun legitimasi publiknya. Kalau individu ya harusnya kita juga
memahami secara umum bahwa dia memiliki kelaikan. Nah, salah satunya tadi itu sanad keilmuan. Nah, ini juga berlaku sebenarnya pada saat kita menitipkan anak untuk memperoleh pendidikan. Kan sama-sama, apalagi itu long term ya. Nggak bisa hanya karena eh, fasilitasnya modern semua gitu. Karena di situ pakai AC kamarnya gitu. Tanpa melihat apa yang diajarkan dan siapa yang mengajarkan. Nah, itulah sanad keilmuan, silsilah keilmuan itu menjadi sangat penting ya, karena apalagi ini ilmu keagamaan. Yang beri apa tadi? Yang kedua apa? Kedua, ketika minta fatwa, orangnya bilang, menurut keyakinan saya begini. Oh Ternyata ya, yang menurut keyakinan saya ya. Ya, yang pertama setelah eh, diketahui bahwa si mufti ini memiliki kompetensi dalam menetapkan fatwa, boleh nggak dia menurut pemahaman saya? Ya boleh. Pemahaman saya yang berbasis kepada metode ijtihad yang ditetapkan oleh para fuqaha. Ternyata berkesesuaian dengan pandangan ulama sebelumnya misalnya. Ada dua kemungkinan di situ. Kemungkinan dia punya bacaan, kemudian bacaan yang dia peroleh itu dia cocok. Di samping ada bacaan yang dia miliki juga terhadap masalah yang sejenis, tetapi dia lebih memilih dan juga lebih cenderung kepada pandangan si A atau si B. Ada kemungkinan yang kedua memang ya dia hilangkan, itu dia hilangkan. Ada tasdilis. Kalau yang pertama boleh nggak seperti itu? Dia nggak mengungkapkan, tapi tidak bermaksud untuk menghilangkan. Ya karena memang sama ini pandangannya, gitu. Sama pandangannya. Ya dalam konteks fatwa MUI nggak sedikit terhadap masalah-masalah yang mirip, jawabannya sama dengan majma' fiqih misalnya. Jawabannya sama dengan eh, apa fatwa di MUIS misalnya ya, Majelis Ugama Islam atau Jakim misalnya. Bisa saling membaca, bisa nggak saling membaca. Sangat mungkin itu terjadi gitu. Akan tetapi untuk kepentingan amanah ilmiah, ketika dia menjawab masalah, merujuknya adalah referensi pandangan fuqaha tertentu pada kitab tertentu, ya dia sampaikan dan itu sah-sah saja menjadi konsideransi di dalam penetapan fatwa. Kalau di MUI, standar penetapan fatwa dan juga pedomannya, pandangan fuqaha menjadi bagian tak terpisahkan di dalam transmisi keilmuan keislaman. Kalau ternyata masalah yang ditanyakan itu sudah dibahas oleh fuqaha di dalam kitabnya, kemudian kita merefer pandangan tersebut, ditempatkan di dalam konsideran memperhatikan, pada saat menetapkan diktum fatwa, tidak lagi menyebut
berdasarkan eh, Imam Syafi'i misalnya, hukumnya haram. Enggak lagi. Ini sudah otonom. Misalnya eh, hubungan badan eh, suami istri di siang hari, tapi eh, apa berbuka dulu sebelum waktunya. Jadi mokel apa istilahnya itu. Nah, ya tetap haram. Nah, kira-kira begitu, tetap haram. Nah, fatwa ini ya sudah otonom dan independen. Tetapi pandangan fuqaha tadi ditempatkan di dalam memperhatikan atau memperhatikan. Saya kira ini ya, Ustaz Ehsan ya. Eh, jadi menurut pandangan saya tadi itu bisa jadi berkesesuaian dengan pandangan fuqaha atau tadlis. Hukumnya juga beda gitu. Kalau tadlis yang pada hakikatnya dia hasil baca gitu, kemudian dia sampaikan pandangan sendiri, ya nggak pas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Kita akhiri ya dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya, manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqaddu bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam bi wajhil karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'da kulli ma'lumin lak. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم سهل لنا امورنا في ديننا ودنيانا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, makasih. Maaf tadi itu karena pas barengan acara. Oke, makasih semuanya ya. Syukran, makasih semuanya. Syukran, bro. Sahabat, silakan ditutup, Pak. Baik, asatidz sekalian, alhamdulillah kajian kita sudah selesai dan kita ucapkan syukran katsiran kepada Prof. Asrul Ni'am Saleh atas kesediaan waktu beliau dan juga ilmu yang beliau sampaikan. Semoga kita banyak beristifadah daripada ilmu-ilmu beliau. Semoga Allah berikan beliau umur sehat dan juga keluasan, kelapangan, kebaikan. Dan juga semoga kita bisa diistiqomahkan dalam kajian dan juga istiqomah dalam segala hal, terutama dalam beribadah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.